Nah, bagaimana kesannya Bapak Ibu? Luar biasa, Bu. Bingung. Kalau bingung, yang pertama, KD potensial harus sudah Bapak Ibu miliki. Kemudian kembangkanlah IPK-nya, tentukan topiknya ya. Ada KD potensial, sudah ada IPK, baru tentukan topiknya. Topik apa yang cocok? Topiknya juga masuk yang ada di dalam kurikulum atau yang sudah berlaku di keseharian masyarakat. Tapi tetap terkait dengan kurikulum. Buat di sana kan ada, ini waktunya sudah kita batasi sampai pukul 11 ya. Silakan kalau ada pertanyaan tadi yang bingung, buat RPP sebagaimana biasa yang ada di sehariannya. Bapak Ibu buat RPP copy paste atau buat sendiri? Kadang copy paste ya. Mulai sekarang buat sendiri. Itu yang bingung berarti tandanya mau mengerti. Memang. Kalau nggak bingung. Yang susah kalau nggak bingung itu tambah susah nanti gitu. Iya. Raihlah nilai sebaik-baiknya tetapi tidak mempersulit Bapak Ibu ya. Berikan yang wajar, buat yang wajar seperti RPP yang Bapak Ibu buat. Baik, nanti akan saya cantumkan untuk kumpulan-kumpulan format lampiran. Jadi ada RPP yang versi baru, ada RPP yang versi lama. Silakan Bapak Ibu memilih salah satu. Ya, salah satu dari RPP yang biasa Bapak Ibu lakukan. Biasa Bapak Ibu gunakan format tersebut. Kalau sudah download, mestinya tidak perlu dipresentasikan ya. Ini dari nurani, milih masing-masing. Sambil belajar untuk persiapan format, persiapan tes akhir, persiapan ini ya Pak Sandi ya, persiapan post tes. Silahkan milih. Tidak boleh dua, milih salah satu saja format RPP yang Bapak Ibu biasa gunakan atau ingin mengembangkan, mencoba yang lain silakan. Tapi prinsip-prinsip sama. Nah, itu ada Bu Rati kayaknya. Iya, Bu Rati. Bu Rati silakan. Maaf ya, saya minum dulu ya sebentar ya. Bu izin bertanya, tadi sambil mengikuti sebentar. Untuk deadline pembuatan RPP ini, nanti kami untuk terkait konsulnya bagaimana, kemudian deadline-nya ada berapa hari, mungkin seperti itu Ibu? Ya, kami ada pendampingan. Jadi hari ini kita ada tatap muka seperti ini, tatap maya. Kemudian besok adalah khusus untuk tes sumatif, mulai hari ini juga Bapak Ibu belajar untuk 4 topik semuanya. Silakan dipelajari. Berikutnya persiapan, besok waktunya adalah untuk tes. Waktu hari ini, besok adalah hari ke-10 ya. Hari ke-11 kami akan memberikan penjelasan untuk proyek akhir. Namun sebelum penjelasan ini sudah ada kira-kira gambarannya apa sih proyek akhir. Sebenarnya proyek akhir adalah Bapak Ibu membuat RPP yang berbasis STEM. Itu. RPP-nya RPP biasa yang seperti dilakukan selama ini Bapak Ibu di sekolah. Ataupun bahkan ya, kami tidak mau tahu di belakangnya, bahkan mungkin ada RPP yang sudah Bapak Ibu miliki dan memang potensial untuk diterapkan PJBL, potensial untuk diterapkan kepada berbasis STEM. Jadi KD-nya sangat potensial. Tinggal Bapak Ibu melakukan perubahan pada analisis STEM-nya. Tadi ada 4 kuadran ya, ada S, T, E, M. Itu dianalisis sesuai dengan topik yang sudah Bapak Ibu pilih. Itu. Jadi ini adalah fase-fase awal. Fase-fase awal nanti pada saat pertemuan hari ke-11, nanti ini pertanyaan Ibu Rate, pertemuan 11 kami akan memberikan gambarannya untuk proyek akhir, pertemuan hari ke-12, 13, 14, masih ada selalu pendampingan. Progresnya di mana, sampai di mana Bapak Ibu menyusun. Kemudian
pada yang ke-15 itu sudah harus dikumpulkan dan penilaian akhir. Untuk kalau untuk post-test, untuk teori-teorinya besok terakhir. Besok Bapak Ibu adalah mengkolek nilai, mendapatkan nilai. Upayakan yang serius, dapatkan nilai yang sebaik mungkin. Supaya dengan harapan semua Bapak Ibu dapat sertifikat. Ya. Jangan hanya dapat yang lain. Dapat sertifikat. Jadi dalam hati, kalau kita punya positive thinking, positif harapan, pasti ada aura yang lebih kuat untuk berjuang untuk mendapatkannya. Gitu Pak Ibu Rate. Jadi ada pendampingan khusus terus. Ada hari ke-15 itu adalah akhir dari penugasan Bapak Ibu yang sudah masuk kepada kami. Pendampingan itu tidak harus 3-4 jam seperti ini. Kalau 1 jam dirasa sudah cukup dan Bapak melanjutkan bekerja, silahkan. Jadi kita tidak wajib sampai panjang lebar dan menghabiskan waktu. Sehingga malah banyak diskusinya tapi tidak kerja-kerja. Itu kan merugikan, merugikan Ibu dan Bapak. Jadi mungkin pada hari ke-12 paling 1 jam, 1,5 jam, atau siapa yang sudah mempresentasikan boleh bergantian mempresentasikan hasil, kemudian kita evaluasi bersama-sama, berikan komentar, berikan panduan, berikan apresiasi yang baik gitu terhadap hasilnya. Itu kurang lebih untuk Ibu Rate dan Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham Nawir. ya? Pak Nawir? Pak Ruzil. Insya Allah Pak masih berusaha untuk memahami segalanya. Tapi bisa coba Pak. Insya Allah dicoba Pak. Di sini kan ada 8 format lampiran yang di-download itu. Berarti ini pilih masing-masing Bu ya. Di sini ada Pilih format salah satu yang Bapak yang tepat untuk Bapak Ibu. Pilih salah satu. Ya. Di sini kan ada salah satunya sampai apakah 4. Bagaimana? Di sini ada lampiran ada 8 Bu. Di sini ada RPP STEM, baru ada format telaah RPP STEM-nya, sama format suplemen telaah RPP STEM. Cuman itu saja sih yang ininya Bu. Mungkin bisa diambil karena yang format 1, 3 itu yang saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Saya coba tampilkan semua formatnya. Maaf, saya kembali ke laptop dulu. Saya menampilkan 3 dulu Pak Sandi. Iya, saya akan share ke. Sudah ya Pak ya? Iya. Saya sudah buka, tinggal share. Bapak Ibu, per format 1, 2, dan 3 dulu ya Bapak Ibu ya. Yang di-share. Ini format 1. Saya share nanti format 2, format 3. Nah, ini format 1. Ini adalah kop masing-masing sekolah. Ada tutwuri, ada gambar simbol yang lain ya. Ini tetap harus dipasang Bapak Ibu. Ini kop tutwuri dan ini kop sekolah. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran ini wajib. Sudah otomatis. Kemudian untuk KI 3, ini kompetensi intinya KI 3 dan 4 ya. Untuk KI 1 terkait dengan 3 dan 4 ini yang tampil seperti biasanya. KI 1 dan KI 2. Kemudian KD-nya dan indikator pencapaian kompetensi. KD-nya apa? KD 3 apa? KD 4 apa? IPK masing-masing dari KD ini dicantumkan. Tujuan pembelajaran ini yang versi 1. Kalau Ibu Bapak mau memilih ini silakan.
Kemudian tujuan pembelajarannya dirumuskan. Tujuan pembelajaran ada korelasi dengan indikator pencapaian pembelajaran. Ya, indikator pencapaian kompetensi. Ini IPK-nya ada berapa? IPK-nya ada 6. Boleh tujuan pembelajarannya juga ada 6. Dari sini kata kerja operasionalnya hanya merubah apa ya, tata bahasanya, tetapi intinya sama. Bedanya di tujuan pembelajaran itu kan ada ABCD. Kalau di sini itu adalah seperti kalimat berita ya, kalimat informasi yang sudah siap, tetapi bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengembangkan tujuan pembelajaran. Kemudian mata pelajaran, ini materinya apa? Garis besarnya, ruang lingkup materinya apa? Ini ada di sini. Pendekatannya, model pendekatan ini adalah tulis STEM, Bapak Ibu. Yang di sini tulisan STEM. Kemudian model pembelajarannya apa? Tergantung dari model yang Bapak Ibu pilih. Apakah Laboiras, PJBL Laboiras, atau Lukas, atau 5E, atau Engineering Design Proses. Itu Bapak Ibu pelajari pada tema 2. Pada topik 2. Ini yang model-model pembelajaran. Pilih salah satu di antara yang sudah kami siapkan, model-model pembelajaran yang cocok untuk pendekatan pembelajaran STEM. Metodenya apa? Ini klasik. Metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, praktikum, dan praktek itu silakan. Kemudian alat bantu pembelajarannya silakan, alat bantu media dan bahan pembelajarannya silakan dilengkapi, diisi. Sumber belajarnya apa? Sumber belajar itu bisa ditulis linknya dengan judulnya yang Bapak Ibu pilih, atau bisa ditulis mirip dengan daftar pustaka. Dari mana saja sumber belajar, misalnya dari buku paket, kemudian dari buku SOP, dari mana itu silahkan ditulis di sini. Langkah-langkahnya seperti tadi ya, pendahuluan, ada orientasi, atau ada awalan, ada persepsi. Kegiatan inti itu adalah realnya aktivitas yang di sini. Kegiatan yang real, yang sebenarnya untuk penyelesaian satu RPP itu kan kegiatan di sini. Kegiatan siswa dan guru misalnya. Guru menjelaskan, kemudian siswa mencermati, dan seterusnya. Samalah seperti yang Bapak Ibu lakukan, bedanya model pembelajaran ini menentukan perbedaan antara Bapak Ibu yang ada di kegiatan inti. Karena modelnya sama, yang diambil berarti sintaknya sama. Tapi rincian setiap sintak berbeda pastinya, karena berbeda pula topik yang Bapak Ibu angkat. Nah, ini penilaian sikap dan seterusnya. Ini adalah versi 1. Ya, Bapak Ibu ya, sudah download ya. Sekarang coba kita lihat ke versi 2. Ini versi 2 sama. Kop tuturi, kop sekolah, sama ini, KI sama. Kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran apa? Ini adalah analisis STEM-nya di sini. Kemudian turun di materi, pendekatan pembelajarannya adalah baru di bawahnya. STEM, model apa yang Bapak Ibu pilih, metodenya apa saja sesuai dengan kebutuhan dari metode ini adalah untuk mempermudah, memperlancar kita transfer informasi kepada anak didik. Baik berupa numerik, kemudian transfer secara pengetahuan maupun praktek. Ya, ini yang membedakan. Silakan dipilih yang praktis yang mana. Kegiatan sama, penilaian sama. Oke, itu yang 2. Sekarang kita lihat yang 3, Bapak Ibu. 1, 2, 3 adalah yang ini. Nah, ini rencana pelaksanaan pembelajaran
kita lihat rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah yang terbaru. Ya, jadi yang versi Pak Mas Menteri ini. Jadi yang RPP 1 lembar. Tapi di sini juga ada muncul, tidak berarti 1 lembar kita tidak mewakili kalau 1 lembar itu untuk RPP. Lampirannya masih banyak. Iya. Nah, ini tidak ada stemnya ya Bapak Ibu ya. Tidak ada stem, berarti stem masuk di lampiran. Bisa jadi bukan merupakan alternatif pilihan. Ini yang 3. Kemudian saya akan membuka dulu untuk yang 4. Ini adalah versi penyederhanaan. Yang ketiga, versi penyederhanaan. Ini ada 2, sekarang yang keempat. Kemudian saya juga mau yang kelima. Pak Sandi, kalau saya tidak bisa ya masuk ke Zoom. Oh ini nih. Bagaimana? Yang sudah tampil? Oh ini sudah tampil berarti ya? Ini? Lampiran 4. Oh, belum itu. Stop dulu. Iya, stop dulu ya. Yang pertama yang di stop ya. Oke. Nah, Ibu Bapak, saya buka lagi ke yang tadi yang 3. Yang 3 di sini. Ya, ini adalah versi penyederhanaan yang RPP 1 lembar. Mungkin kalau bisa silakan di lampiran-lampirannya. Lampirannya itu banyak. Bisa lampiran itu bisa 54 atau 34 lembar. Nah, ini mungkin bukan alternatif, tapi bisa juga untuk dipelajari ya Bapak Ibu. Sekarang untuk yang berikutnya. Ini adalah yang 4. Ini juga sama. Ini langsung ke STEM Bapak Ibu. Bisa juga silakan ini lebih sederhana. Kop surat, tuturi sama logo yang sekolah Bapak Ibu, rencana pelaksanaan pembelajaran, nama sekolah, profil, mapel ini sifatnya horizontal dan tahun waktu, topiknya apa, tujuan pembelajarannya apa saja, dikembangkan di sini 1, kemudian ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi bisa digandeng seperti ini. Tetapi IPK-nya tidak muncul. Ya, berarti Bapak Ibu pada kompetensi dasar ini adalah disisipi langsung IPK dan tujuan pembelajarannya supaya relevan maksudnya dengan IPK-nya. Ini KI-nya IPK-nya tidak muncul, IPK-nya tujuan kompetensi dasar 3.1, 3.2 gitu Kak. IPK-nya itu munculkan di sini. Kemudian lingkup materinya apa? Analisis STEM-nya, materi kegiatannya, kegiatan pembelajarannya itu adalah yang pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian penilaian pembelajaran. Ya, begitu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Atau masih ingin melihat yang lain lagi? Kita lihat yang kelima coba. Yang kelima adalah ini. Ini adalah instrumen telaah RPP yang normal tanpa ada berbasis STEM atau pendekatan berbasis STEM. Ini yang normal. Ini untuk
Bapak Ibu pelajari sendiri. Ini yang normalnya begini. Namun untuk yang berbasis STEM kita coba lihat ini 5. Jadi format 5. Saya stop. Sekarang format 6. Ini yang berbasis STEM. Yang tadi di awal dijelaskan. Kenapa ini dilakukan? Ini nanti informasinya adalah hari ke-11. Jadi Bapak Ibu menyusun atau mengisi secara assessment, live assessment atau self assessment sendiri terkait dengan pekerjaan yang Bapak Ibu selesaikan. Supaya pada saat Ibu mengisi, apakah menemukan kejanggalan-kejanggalan, sebelum mengirimkan menilai hasil ini semuanya, Bapak Ibu melakukan perbaikan untuk penyempurnaan baru mengisi. Karena format ini dan lagi RPP yang nanti akan sebagai proyek akhir harus Bapak Ibu kumpulkan kepada kami. Pada paling lambat adalah pada tanggal nanti kami tetapkan sama Pak Sandi pada pertemuan ke-14 di malam pukul 23.59 paling akhir. Sebelum besoknya adalah sudah penutupan ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Aduh, kok capek banget. Komentarnya bagaimana? Siap ya melakukan ya? Pak Agung, silakan Pak Agung memberikan sesuatu. Iya, bagaimana Ibu? Hanya ini, supervisornya itu, supervisornya dari rekan diklat apa? Sendiri. Oh, sendiri ya? Individu. Ya, jadi self assessment. Bapak Ibu setelah menyusun semua RPP-nya berbasis STEM, silakan dianalisis di self assessment menggunakan telaah RPP. Jadi kejujurannya nanti kami lihat. Oh ternyata nanti kami yang akan menilai. Iya. Kami yang akan menilai, kami melihat hasil nilai Bapak Ibu dan kami yang akan menilai bagaimana realnya menurut telaah yang kami lakukan berdasarkan pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan. Itu. Tapi untuk berlatih dan untuk mengevaluasi diri sendiri dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki, oh ternyata kok pada poin tertentu saya kok kurang memenuhi syarat. Nah, dipenuhi dulu syaratnya baru dinilai kembali. Dan nilainya hasil self evaluasi itu adalah atau self assessment itu dikumpulkan kepada kami. Oh iya, siap. Saya sudah paham. Terima kasih. Paham ya, Bapak Ibu bisa dipahami ya semua. Ada lagi atau mau istirahat dulu? Bisa kok, pasti bisa. Dari awal itu Bapak Ibu semangatnya sudah sangat luar biasa. Hanya pembagian waktu dan niat untuk meluangkan waktunya juga. Oke, saya kira demikian Pak Sandi, Bapak Ibu sekalian. Itu ada Bu Rati mau. Oh, Bu Rati, silakan. Ya, Ibu Mana izin Ibu? bertanya. Saya Ibu. Iya. Ya, itu berarti proyek akhirnya kita hanya membuat RPP itu saja nih. Iya. Iya, membuat RPP dan proyeknya betul-betul bisa direalisasikan dalam pembelajaran, bukan proyek-proyekan. Ya, proyek yang real memang betul-betul nanti Bapak Ibu terapkan di dalam pembelajaran menggunakan RPP tersebut. Ya, di kesehatan ya di kesehatan kelompoknya, di teknologi silahkan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Oke, gitu Bu Rate, Bu Lita, Bu Lina, Bu Nurlela, Bu ibu-ibu yang lain, Ibu Nino, Bu Nur, Afni, Bu Fitri, bapak-bapak yang hebat, ada yang jarang tampil, saya sampai yang mana sih ya kepingin foto bersama. Insya Allah Bu.
Iya. Pak Rusil, ada pertanyaan? Pak John, Pak Sandi ini yang memandu, Pak Abdul Rashid Munawir. ini biasanya Pak Abdul Rashid makanya mana ya Pak Abdul Rashid ya? Ini Kurang bagus padahal jaringan, Bu. Keluar Jaringan, masuk, Bu. keluar masuk ini. oh iya, walah ya Allah. Mudah-mudahan Ya, jaringan Pas nanti habis, ya. pada saat post-test besok ya, enggak ada jaringan, enggak ada kendala jaringan. Pada saat pendampingan, kita mengambil pendampingan siang bagaimana Bapak Ibu? Boleh, Bu. Iya, pendampingan siang ya. Dicoba Boleh, Bu. pendampingan siang, tapi pada Ya. situasi tertentu, karena baik saya maupun Pak Sandi itu juga sama Semoga seperti Bapak saja Ibu, jaringan. ada penugasan Padahal saya paralel pakai yang di lain, home. kita lihat situasinya nanti. Tapi kalau pendampingan siang, dalam pemikiran kami, Bapak Ibu tidak dalam mengajar yang maksimal. Kalau pagi-pagi kan harus persiapan mengajar dan sebagainya. Kita ambil pendampingan siang dan waktunya pendek-pendek kok, bukan waktu panjang. Iya. Izin, Bu. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi? Ya itu Pak Izin, Bu. Yuswi. Berarti Pak ini Yus, ya. kita mau buat 2, Bu ya. Ini lampiran 2 sama lampiran yang telaah RPP-nya, Bu ya. Ya, Cuman itu saja. telaah RPP itu adalah lampiran 6 ya. Tetapi dari format 1 sampai format 4, Bapak Ibu memilih salah satu. Tetapi pilihlah yang berbasis STEM ya. Oke. Kalau yang penyederhanaan itu belum berbasis STEM. Berarti tidak prioritas untuk Bapak Ibu pilih yang format 3. Oke. Begitu ya. Dicermati, yang tidak STEM dihindari. Oke, Bang ya. Ya, baik. Berarti kita Masih ada ambil lagi formatnya yang lampiran mau? 2 sama 6 saja, Bu ya. Ya, lampiran 2 boleh, Siap. itu lebih ideal, tapi berbasis STEM kan Pak Yusil? Pak Rusil? Yes, berbasis STEM-nya, Bu. Berbasis STEM Iya. lampiran 2 sama suplemen format telaahnya itu yang lampiran 6. Iya. Itu saja, Bu ya, yang kita kerjakan. Iya, format telaah. Bapak Ibu isi setelah Bapak Ibu merampungkan proyek akhir. Ya, itu gambaran untuk kesimpulan yang hari ini ya. Bapak Ibu menentukan formatnya, kemudian mengambil format 6 untuk telaah RPP berbasis STEM digunakan pada saat setelah Bapak Ibu menyusun RPP. Format 2 diterapkan setelah Bapak Ibu memiliki KD yang potensial, memiliki IPK, memiliki topik, barulah menyusun RPP berbasis STEM. Siap, Bu, siap. Salah paham, Bu. Oke, ya. Terima kasih untuk konsentrasinya yang luar biasa, enggak usah bingung, udah biasa Bapak Ibu. Nanti kalau sudah bikin pasti hasilnya luar biasa bagus. Ya. Sehat selalu, semangat selalu, kondisikan diri supaya aktivitas juga terselesaikan, rancangan-rancangan kegiatan Bapak Ibu terselesaikan, Bapak Ibu sehat, kemudian pekerjaan-pekerjaan rutin juga terselesaikan. Baik pekerjaan untuk kantor maupun pekerjaan untuk di rumah, terutama ibu-ibu ya. Pekerjaan rumah jauh lebih banyak. Demikian Pak Sandi. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian, untuk partisipasinya. Kita akan tatap maya lagi pada pertemuan ke-11. Ya. Ya, Pak Sandi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya besok pagi jadwal kita untuk post-test itu adalah pagi jam 8.00 WIB ya. Nanti saya juga info lagi di grup jam 8.00 WIB agar tidak bersamaan 13 kelas ini bersamaan tes kayak pretest kemarin. Jadi untuk menghindari itu kita akan tes lebih awal di jam 8.00 WIB. Untuk materi tes pendalaman seluruh materi dan penilaian sikap hari ke-10 ya sebelum post test besok itu sudah bisa diakses mulai nanti malam jam 18.00 WIB. Jadi silahkan dipersiapkan masing-masing dan untuk post test ini hanya 1 kali penilaian, jadi tidak ada pengulangan. Jadi silahkan monggo
disesuaikan, dipilih lokasi yang memungkinkan tidak terganggu sinyalnya. Seperti itu. Kemudian untuk pendampingan kita akan mulai jadi setelah 4 kali live session ini ya materi akan ada 4 kali live session pendampingan setiap hari mulai tanggal 25 ya Rabu. Jadi mulai tanggal 25, nanti 26 itu libur ya tanggal merah, 27 itu hari Jumat di pendampingan kedua. 28 hari Sabtu di pendampingan ketiga dan hari Senin itu pendampingan terakhir itu untuk pembimbingan implementasi proyek akhir. Jadi ada 4 kali di tiap hari mulai hari Rabu ya, liburnya di hari Kamisnya itu yang tanggal merah. Silakan menyesuaikan. Untuk infonya kita sepakati siang hari ya Bu ya, jam 13 ya. Jadi kita sepakati jam 13.00 WIB ya. Yang untuk pembimbingan mulai tanggal 25 Mei besok Rabu. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri? Baik, kita akan akhiri dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Yang belum mengerti semoga segera dibukakan untuk segera mengerti gitu ya. Doa dipersilahkan. Berdoa cukup. Bisa diakhiri dengan pantun dulu ya Bu ya. Jalan-jalan ke banyak tempat. Mengambil gambar yang inspiratif. Telah kita ikuti bersama live session keempat dan selamat mengerjakan tes formatif. Demikian dari saya dan Bapak Ibu semua. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tutup dalam 5 hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1.